akan mulai ya. Ini sudah jam berapa? 10? 10:03. Oke, jam 10 kita akan mulai menggambar manusia. Saya akan ingatkan kembali bahwa yang kita gunakan untuk belajar gambar ini adalah elemen yang sangat mudah, yaitu titik, garis, lengkung, ombak dan sebagainya. Lalu ada lingkaran. Nah, hari ini akan banyak menggunakan lingkaran ya. Kotak dan segitiga. Nah, oke. Jadi objek ini yang akan kita explore hari ini untuk menggambar orang. Ada Kak Aklia, silakan. Selamat Kak Dita, silakan. Ya, ikuti gambar yang saya buat ya. Jadi kita melakukan bersama-sama. Oke. Nah, saya akan mulai menggambar wajah ya, wajah yang sederhana dengan menggunakan elemen ini. Strukturnya lingkaran aja ya, lingkaran ya. Jangan takut penyok karena muka orang juga nggak ada yang presisi lingkaran ya. Ada yang lonjong, bahkan sebetulnya yang benar tuh bulat telur. Tapi anggap aja ini lingkaran ya, sama gitu. Oke. Nah, ini ada 3 lingkaran. Yang paling gampang sering kali kita lihat sebetulnya tinggal buka HP, lihat emoticon. Nah, belajar gambar wajah di situ aja ya. Emoticon itu sangat sederhana. Jadi kalau udah bentuk lingkaran gini, cukup menggunakan titik lalu garis lengkung, udah selesai sebetulnya gambar wajah ya. Atau misalkan mau lebih main-main dengan bentuk, pakai kotak, nah, juga udah jadi gambar wajah juga ya. Lalu yang ketiga, kalau misalkan mau pakai lingkaran, nah ini bisa bermain lagi dengan titik, bola mata, nah ya, garis lengkung tuh ya. Jadi ini yang paling gampang ketika menggambar wajah manusia secara simbolis ya. Ini tinggal nyontek aja di emoticon HP, itu udah banyak banget dibuat contohnya ya. Jadi bisa lakukan ini. Nah, sekarang ini cara sederhana. Nah, sekarang saya mau coba menggunakan cara yang lebih sedikit sederhananya. Lebih sedikit maksudnya gimana? Oke, sambil tetap latihan narik garis, sekali tarikan lingkaran ya. Oke, jadi kalau tadi cuma titik sama lengkung, sekarang kita lengkapi ya. Kita mulai dari alis. Alis itu lengkung, lengkung. Oke, lengkung, lengkung, 2 lengkungan. Lalu ketika bikin mata, saya biasanya menggunakan lengkungan lagi. Nah, lalu saya kasih titik bulat. Nah, jadi ini lebih meningkat lah dari yang sederhana menjadi seperti ini ya. Oke, jadi dari lengkung, titik, titik. Nah, sekarang hidung kita buat sama aja dulu ya. Cukup begini, lengkungan dikit. Nah, tambah garis lengkungan. Sekarang rambut, ini kita kasih ya rambut. Nah, ini garis lengkung. Oke, kasih telinga. Nah, sudah cukup lengkap menjadi gambar muka perempuan. Oke, jadi mainnya cuma lengkungan, titik, lengkungan. Oke, kita lanjut ke sebelah ya. Sekarang bikin lengkungan alis, lengkungan lagi. Nah, ini jarak antar alis itu bebas ya. Bahkan ada alis yang nyambung kan? Ada alis yang nyambung. Jadi silahkan, tidak ada aturannya. Mau lebih dekat, mau lebih jauh, bebas saja. Katanya kalau alisnya dekat itu jodohnya dekat. Kalau alisnya jauh, jodohnya jauh.
Ya, makanya kalau mau jodohnya dekat, disambungin aja alisnya. Apa coba? Oke. Terus, nah ini mata. Mata juga sama, bikin lengkungan lagi. Nah, lalu kasih titik tadi seperti tadi ya. Nah, kalau mata, sebetulnya jaraknya itu antar mata itu satu mata. Jadi mata kiri, mata kanan, nah jaraknya itu satu mata. Tapi sekali lagi tidak ada aturan itu sebetulnya ya, bebas saja. Ya. Mau 2 mata, 3 mata, 4 mata, ya. Bukan 4 mata. Itu acara. Nah kasih hidung juga, lalu kemudian kasih garis senyum. Kenapa senyum terus? Ya biar imun tubuh kita makin bagus. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Rambut pendek bagaimana? Dipotong aja Mbak ke salon. Nanti ya, oke ya. Sekarang nah, nih kalau rambut cowok dibelah pinggir gini nih. Nah, tuh. Nah, aku mirip saya. Ya, oke. Ini rambut. Nah, kalau ini mau jadi cewek lagi juga bisa, ya. Ini tinggal gini. Jadi tuh ya, jadi sebetulnya mudah saja. Oke, kalau mau banyak pilihan, sering-sering ke pangkas rambut, itu banyak pilihan rambut, ya. Itu bisa ditiru juga. Nah, kalau ini gimana nih? Misalkan saya gambar, nah, ya, alis, titik, lengkung, titik, lengkung. Lengkung. Nah, udah makin cepet ya. Jadi sebenarnya latihan gitu aja. Nah, sekarang latihannya tinggal bagaimana membeda-bedakan rambut. Ya. Untuk ini saya cukup gini aja nih. Nah, udah gambar anak. Ya. Jadi bisa ikutin sampai sini ya. Itu tetap panjang. Ya, nanti yang pendek tinggal cari gunting, Mbak. Oke. Sekarang kita ingin lihat bagaimana kalau gambar tampak samping, gambar wajah tampak samping. Kita mulai ya. Kita buat lingkaran lagi, lingkaran lagi, lingkaran lagi. Ya. Saya kasih tahu bahwa ada banyak cara menggambar wajah, ada banyak cara menggambar manusia, dan tidak ada cara yang benar atau salah. Nanti banyakin referensi aja ya, banyakin cara dari mungkin cara teman-teman para pengajar yang lain. Jadi juga oh caranya kayak gitu saya nggak suka, nah itu tinggal suka tidak suka aja ya. Sekarang kita lanjut tampak samping. Bagaimana tampak samping untuk perempuan misalnya ya. Tadi sama, saya mulai dari alis. Nah ketika gambar mata lengkung, tapi si bulatannya simpen di ujung, jangan di tengah gitu. Lalu ketika hidung, nah ini pilihannya banyak ya, mau lebih mancung, mau lebih ke dalam mancungnya, bebas ya. Lalu mulut bisa 1 garis, bisa 2 garis, tergantung sedang apa dia. Oke. Nah rambut tampak samping gini aja ya, tapi berhenti karena di sini ada telinga. Kalau telinganya mau kelihatan bisa digituin ya. Lalu, nah, nih, nah rambut perempuan. Oke, jadi ini bisa diblok warna hitam. Kita coba kasih warna aja ya. Tuh ya, jadi bisa diblok aja atau juga bisa menggunakan garis-garis bebas ya, tinggal sukanya yang mana. Lalu sama, ini misalkan gambar laki-laki. Nah, hidung laki-laki gimana sih? Sama aja hidung mah ya. Mungkin ada yang gini ya. Tuh. Terus telinga juga sama.
ya. Laki-laki dan perempuan kan sama saja. Nah, paling rambutnya dingin, oke. Tuh. Jadi bisa gini, ya. Lalu bisa gini garisnya. Ya, kalau tadi di blok warna, sekarang bisa gini. Kadang-kadang kalau misalkan mau bikin ada kilatan di rambut, nah kita menyisakan warna putih. Kenapa saya warnain yang ini enggak? Nah, ini untuk menghilangkan garis lingkaran. Untuk menghilangkan garis lingkaran. Oke. Selanjutnya, yang ini lebih gampang lagi kan? Jadi di alis, mata, nah hidungnya bisa gitu ya. Iya. Udah. Nah, jadi tampak samping anak ini begini. Oke. Ya, jadi sampai sini mudah kan? Nah, kemarin saya menyarankan kalau mau ngasih warna cukup dengan di satu sisi. Nah, saya lupa bahwa warna yang digunakan, saya ngelihat teman-teman yang di-upload di sosmednya itu banyak menggunakan warna solid. Nah, sebenarnya pilihannya kenapa saya pakai krayon? Si krayon ini tuh punya apa namanya? Punya kelebihan bisa gradasi. Ya, bisa gradasi. Jadi kalau misalkan pakai krayon atau pakai marker, jadi lebih transparan gitu. Jadi lebih transparan. Oke. Nah, jadi sekarang pilihannya kalau pakai krayon seperti kemarin, tetap ya saya menyarankan biar cepat di satu sisi aja. Tuh. Nah, jadi ada gradasi. Kalau solid, nanti garisnya terlalu solid ya. Jadi gunakanlah marker atau krayon yang bisa gradasi seperti ini gitu. Jadi efeknya ada kesan volume. Tapi kalau solid malah jadi bukan kesan volume. Itu kayak garis merah di muka aja, misalnya pakai merah jadi kayak gitu. Begitu ya. Jadi gunakan material yang bisa membuatnya gradasi. Oke, ini muka ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Ini gambar muka, teman-teman tinggal mengekspor aja latihan bagaimana mencari bermacam-macam style rambut. Misalkan ini pakai, nah gini ya, tuh kan beda ya. Atau gini. Ya, beda lagi kan? Atau nah, tuh beda lagi ya. Jadi sebetulnya keragaman rambut lah yang membuat gambar kita menjadi lebih terasa hidup. Ya, keragaman rambut itu akan membuat gambar kita lebih kesannya wah, jago gambar gitu. Jadi kita lanjut sekarang bagaimana membuat ekspresi di muka. Ya, jadi kan selain dari tadi ada keragaman rambut, sekarang kita gunakan ekspresi agar wajah orang-orang ini bercerita, ya, menyampaikan kesan. Oke, ekspresi muka. Ekspresi ada banyak ya, kita coba satu-satu. Nah, jadi ekspresi itu bisa dikejar sebetulnya hanya dengan tiga bagian aja, yaitu alis, mata, dan bibir. Apapun yang dirasakan, hidung itu nggak kemana-mana, dia nggak terlalu banyak bergerak. Tapi alis, mata, dan bibir itu bergerak. Nah, jadi untuk ekspresi kita eksplorasi dari mulai alis ya. Jadi kalau misalkan alisnya gini, ya,
alisnya gini, matanya gini, kemudian hidung biasa aja, terus bibir gini. Nah, ini terasa sedih. Loh kok sedih? Ya nggak tahu. Saya nggak ngerti kenapa sedih. Lalu kesedihan ini dibandingkan ini misalkan ya. Nah, lebih sedih mana ya? Jadi sama-sama sedih, tapi mungkin yang ini lebih lebay sedihnya. Oke. Jadi ekspresi bermain-main dengan alis, mata dan bibir itu menarik ya. Jadi kalau misalkan mau coba, silakan coba-coba. Oh, dibikin jadi bulat, dibikin jadi garis panjang. Sekali lagi, paling mudah itu nyontek di emoticon. Oke. Lebih sedih Kang Da, ya saya tahu. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang jangan sedih deh ya, senang. Senang, alisnya naik, mata jelas gitu, terus hidung biasa aja. Nah, kan hanya membalik itu kita sudah langsung berubah dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Oke, kita lanjutkan ya. Udah 200 orang yang melihat ini. Tolong ikuti ya, jangan cuma nonton. Dan sebaiknya lebih bagus dari yang saya buat gitu. Oke, lanjut ya. Kita lihat ekspresi yang lain. Senang ya. Kalau misalkan ada cara membuat mata ya, itu tidak hanya titik tapi bisa kayak gini nih, bisa kayak panah. Nah, ya jadi kalau ini hahaha, kalau ini wkwkwk gitu, atau kik kalau ya. Ya, jadi matanya sampai merem gitu. Nah, jadi sebenarnya gambar mata bisa begini nih ya. Bisa begini, bisa titik doang, bisa cuman garis saja, atau kayak seperti panah seperti ini ya. Oke. Kemana Mbak Lucy gambar kepala peyang mulu? Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Emang biasanya kalau dibotakin nggak ada yang bulat tuh, kebanyakan peyang. Terus lanjut ya, lanjut. Sekarang kita pingin marah-marah. Alis, ingat alis, nah, gitu ya. Lalu, oke. Nah, hidung biasa aja, mau marah, mau sedih, mau hidung tuh nggak terlalu punya ekspresi gitu, dia ya tidak ikut-ikutan lah ya, dia netral. Makanya senang jadi hidung gitu, dia terlalu netral terhadap suasana apapun. Nah sekarang bibir, ketika marah, nah bibirnya dibuka aja, dan biasanya karena nggak kontrol dia bentuknya bisa aneh gitu. Nah ya, gigi keluar tuh, oke. Jadi bisa begitu tuh bibirnya, ya. Sekarang kita coba lagi, ya. Kalau ini, nah ini apa tuh, ya? Kaget, kagum, terpukau dan sebagainya. Gitu. Jadi betapa sederhananya ternyata menggambar wajah, ya. Kembali, kalau mau membuat ini, bikin ketawa yang awak wok wok wok, oh itu nggak etis Pak Agus. Aklia, buletan kepala gampang banget. Gampang kok bikin buletan. Coba ambil piring kecil ya, atau cangkir dibalik lalu dibikin aja. Oke. Nah, ini ekspresi. Jadi sebetulnya kalau mau berlatih, bermain-main aja dengan alis, mata, dan mulut ya. Mainkan 3 itu saja. Kalau mulut udah kebanyakan bicara, pakai masker. Nah, tinggal alis dan mata. Hari ini kita melihat ekspresi tinggal alis dan mata. Maka alis dan mata ini harus kuat, oke? Karena mulutnya sudah tertutup masker. Oke, sekarang
Lalu alis dan mata seperti apa sehingga ekspresinya bisa sangat kuat? Nah, ini paling gampang nih sebetulnya. Ekspresi wajah tanpa bingung, coba gunakan simbol. Jadi kalau misalkan hidung dan mulut biasa saja, nah simbol pertama nih. Nah, melihat segala sesuatu secara positif. Oke. Lalu ekspresi kedua, melihat sesuatu penuh cinta. Nah, ini ekspresi juga. Oke. Lalu yang ketiga, melihat segala sesuatu akan mendatangkan untung. Nah, ini juga ekspresi, ya. Nah, jadi sebetulnya ekspresi bisa sangat menarik dengan bahasa gambar. Nah, kalau ini udah bener-bener bahasa gambar nih ya, itu positif, penuh cinta, dan mata duitan. Oke, jadi banyak sekali. Nah, kalau udah modelnya begini, mata itu kuat banget untuk diubah menjadi simbol apapun ya. Mungkin pertanyaan atau tanda silang atau sama dengan, pokoknya menarik nih mengeksplor ini ya. Jadi sampai di sini kita bisa belajar terus ya, masing-masing silahkan gonta-ganti saja gitu. Kalau enggak ininya digunting, tempel gimana gitu biar berarti. Tapi sebenarnya lebih asik dengan coretan garis ya. Nah, kumpulkan juga yang semacam ini nih. Kalau suatu saat kita harus menggambar cepat, ini sangat cepat sekali ekspresi ini. Kang Dang, pertanyaannya jangan aneh-aneh dong. Kalau senyum biasa aja tapi penuh cinta artinya apa, Pak? Ya, tanyakanlah pada diri sendiri. Oke, aku suka mata duitan. Saya setuju, Mbak Lulu. Nah, kita lanjut. Kalau tadi udah ekspresi muka, sekarang bagaimana dengan bahasa tubuh? Nah, kita udah mulai masuk ke menggambar manusia sederhana dengan tubuh yang sederhana. Tubuh yang sederhana kayak gimana? Ya jarang fitness gitu maksudnya. Oke, kita mulai ya. Nah, ada banyak saran untuk menggambar cepat gambar manusia itu dengan stick figure ya. Biasanya kita menggambar orang, lalu garis kayak lidi gini kan, terus kaki, lalu tangan. Oke ya. Jadi kalau untuk sebuah gambar informatif ini udah cukup kan ya teman-teman. Udah, ini gambar manusia, nggak ada lah yang gambar gajah gitu, nggak. Ini pasti gambar manusia, ini udah cukup. Nah, sekarang saya mau ngasih beberapa referensi gambar tubuh dengan cara yang lain ya. Nah, pertama bisa dengan menggunakan lingkaran, lalu ketika ketemu badan kita gunakan kotak. Nah, kotak. Oke. Setelah kotak ini baru kaki. Oke. Lalu tangan. Oke. Agak berbeda ya. Kalau di sini benar-benar ramping gitu. Nah, di sini lebih berisi. Lebih punya badan. Oke. Lalu sekarang yang ketiga ya, saya akan lanjutkan pakai kotak ini ya, kotak. Lalu kakinya juga sama, lalu tangan juga sama gini ya. Ini kan sama nih, tapi yang ini saya lanjutkan, saya kasih daging nih, tuh kasih daging lagi. Dagingnya dari mana? Nah, sebentar lagi mau kurban, jadi silakan daging kurban boleh. Jadi dikasih daging ya. Gambar yang ini manusianya lebih kuat ya. Gambar manusianya lebih kuat, jadi lebih punya bagian-bagian tubuh gitu ya. Lebih enak dieksplornya gitu. Jadi udah dari lidi yang ini meningkat ke sini, meningkat ke sini. Oke. Nah, sekarang cara lain lagi. Ada yang menggambarnya lingkaran. Nah, badannya tuh lengkung. Nah, lengkung gini. Ya. Terus kita lanjutkan aja ke bawah kaki gitu. Nah. Tuh. Sama ya, ini sebetulnya sama ini mirip, bedanya ini kotak, ini pakai lengkungan.
Jadi ini silahkan memilih suka yang mana gitu. Saya lebih suka yang ini, lebih mudah, atau mau yang mana. Jadi ini cara, banyak cara. Ada yang pakai struktur bintang katanya. Jadi menggambar orang dengan bintang. Jadi tajam-tajam, tangan tajam, kaki. Nah, tuh ya. Ini orang juga, ya kan? Orang pakai kostum enggak, ini gambar orang bisa begini ya. Lalu ada juga gambar yang, nah ini kayak di gambar-gambar ikon toilet gitu misalkan ya, itu kan gambarnya gini nih. Tuh ya, itu orang juga ya. Coba silahkan praktekkan nih berbagai macam cara menggambar orang dengan badan, tangan, dan kaki, gitu ya. Terus bagaimana cara membuat volume seperti kemarin ya? Ini coba kalau udah dikasih ini, tuh bagus ya. Iyalah bagus lah, saya yang bikin, jadi saya puji diri sendiri. Kan nggak ada yang memuji ya, jadi saya. Oke, tuh. Nah. Ya, berdimensi kan. Jadi ini cara menggambar dengan orang. Nah, sekarang kalau udah sampai sini, kita akan mulai membuat orang-orang ini bergerak. Jadi sebetulnya yang akan membuat gambar kita lebih keren itu kalau kita udah mampu menggambar manusia bergerak. Karena kalau untuk menggambar manusia berdiri sampai begini, saya yakin mudah ya, masih mudah. Yang bergerak pun mudah. Nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas fungsi dari struktur-struktur ini akan sangat membantu ketika kita menggambar. Oke, ya. Oh, ini udah 250 orang yang ikut ya. Oke, kita akan masuk ke tahapan mendekati ujung dari ini. Ya, Om nanya. Ada yang mau tanya? Ya. Ada pertanyaan? Apa? Ya, jadi segitiga, kalau segitiganya ke atas berarti dia lebih sering push up. Kalau segitiga ke bawah itu kebanyakan makan biasanya. boleh segitiga ya. Silakan dicoba ya, asik kalau udah mencoba. Oke, berikutnya kita akan mulai menggambar manusia bergerak. Ya, manusia bergerak itu harus selalu bergerak karena melihat situasi yang makin sulit ke depan, kita harus tetap semangat dan bergerak. Oke? Dan ya, interaksi orang kapan? Interaksi orang kapan ya ketika mereka ketemu lah. Itu pasti berinteraksi. Kalau sendirian kan nggak berinteraksi. Oke, kita mulai ya. Gambar orang bergerak. Yang paling mudah ketika menggambar biasanya coba berpikir bahwa tubuh manusia ini sangat lentur. Jadi kalau bisa dimulai dengan pikiran itu gitu ya. Mulai berpikir bahwa tubuh manusia lentur. Ketika lentur, maka menggambarkan badan jangan lurus lagi. Coba lebih. Nah, dibuat begini. Karena dia lentur. Oke? Karena dia lentur. Nah, ketika bikin kaki pun coba dibuat lebih lentur. Tuh. Beda kan dengan yang tadi? Nah, dengan begini aja kita udah melihat bahwa gambar manusia ini sedang bergerak. Oke? Gitu. Jadi lentur. Nah, apalagi tangan begini, tangannya satu begini. Kan lentur sekali kan, ya? Ya, jadi posisinya begitu sangat lentur. Lalu perhatikan bahwa kepala dan badan itu nggak harus selalu begini, ya. Saya bisa membuat kepalanya begini, lalu badannya muncul di situ. Nah, jadi kepalanya nunduk, gitu, ya. Nah, no. Tuh, ini kandang interaksi ya. Coba lihat. Gerakan dua orang ini sudah terlihat hidup, terlihat hidup ya. Tadi ingat garis-garis ini saya bisa tambahkan daging. Oke, daging ya. Nih, dagingnya tambahin.
Oke, tuh. Ya, ini dagingnya tambahin, tuh. Nah, oke. Bisa, ya. Jadi gerakan dua orang ini lebih terlihat sangat aktif gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat menciptakan orang yang sedang bergerak, kalau di sebuah bahasa gambar itu ada istilahnya mendramatisir gerakan gitu. Jadi misalkan gini, saya mau gambar orang lari ya, gambar orang lari, ya lari kan begini nih misalkan ya, gini, nah gini, ini udah lari. Nah akan lebih kuat lagi kalau gerakannya lebih lentur lagi. Nah, tuh, ya. Jadi kecepatan larinya pun kerasa gitu. Yang ini lebih cepat dari yang ini, oke? Ya, silakan dikasih daging. Oh, kasih daging lah ya. Kita berbagi daging. Setahun sekali berbagi daging. Loh kok ini tangan kanan, kaki kanan. Ya, jadi kalau salah, nah ini salah nih, saya ini harusnya kaki sebelah sana dong. Nah yang ini saya terusin ke sini. Oh, nggak pernah ada garis salah. Oke, nah gitu. Jadi kaki yang ini di sebelah sana, dari sini. Oke. Tuh, oke. Orang duduk, ya. Orang duduk, ya begini, ya. Duduk, duduk badan. Jangan mau ngomong badan kok jadi duduk. Terus kaki gini. Tuh, membayangkan ada kursi udah langsung duduk tuh ya. Gini, oke. Kasih daging, kasihlah. Tuh dagingnya. Tuh duduk ya. Nah ini yang saya maksud nih. Coba bandingkan dengan duduk yang ini. Oke. Lihat. Ketika lehernya hilang, kita bisa merasakan hal yang berbeda. Yang ini masih jaga wibawa, yang ini udah lemas, nunduk, lapar gitu ya, kayak saya sekarang gitu. Oke, jadi hanya mengubah leher saja itu bisa berdampak ya. Jadi menghilangkan leher sangat berdampak gitu. Terus ini duduk di mana jagoan banget. Nah, ini tinggal dikasih tempat duduk saja gitu. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu semua. Nah, jadi sekarang sudah sampai ke tahapan gambar manusia bergerak ya. Selanjutnya sekarang silakan digabung gitu kalau misalkan Bapak Ibu mau menyempurnakan gambar ini ya. Satu, sekarang sebelum ke muka dan lain sebagainya atau di badan ini kita coba gunakan pakaian ya, tambahkan pakaian. Jadi kalau misalkan ini dikasih sesuatu, misalkan saya kasih baju belang, oke, tuh udah berubah kan. Yang ini saya kasih rok. Ternyata ini perempuan. Tuh. Oke, sarung. Sarung. Ya. Udah berubah kan? Gambarnya sudah lebih hidup lagi karena sudah menggunakan pakaian, ya. Kalau memang ini perempuan, maka rambutnya sekarang kita tambahin. Tuh. Ya, mukanya kita tambahin. Nah, oke, sudah
menjadi sangat perempuan. Setengah jam lagi. Oke, yang ini kasih ini misalkan ya. Tuh, si suaminya nggak pernah kerja, jadi si istrinya marah, pergi sana kamu biar kerja di sana. Oke ya, suaminya work from home, padahal emang nggak ada kerjaan. Jadi stay at home selamanya, makanya si istrinya marah. Ya, tuh, jadi tinggal menambahkan garis, kotak, ya, bulatan, titik, hanya itu saja sebetulnya ya. Jadi titik, lengkung, garis, apa tuh, lingkaran, kotak, segitiga, itu saja yang kita pakai ya. Jadi cukup bisa membuat eksplorasi gitu. Kalau misalkan, oh nih kita tambahkan aja biar bajunya punya motif gitu. Nah, jadi sebetulnya yang membuat gambar kita lebih bagus itu bukan ototnya atau mukanya yang mirip, tapi kadang-kadang termanipulasi ya dengan motif yang beragam gitu. Jadi dengan motif yang beragam itu sudah membuat gambar kita lebih hidup lagi. Ya, jadi kalau misalkan ini saya kasih garis-garis, nah tuh ya, jadi menjadi sangat beragam. Kemudian ini kasih batik gitu. Oke, ya, sangat beragam. Oke, ya. Nah, oke, sepertinya ini tips yang saya berikan untuk gambar wajah. Oke ya, jadi menggambar tuh satu-satu gitu, bertahap ya. Ya, yang menggambar tuh satu-satu bertahap. Jadi mulai garis, ya, bikin dulu gerakan yang benar, baru dikasih pakaian, baru kemudian kasih wajah dan ekspresi. Jadi satu persatu. Jadi kalau kita kagum dengan gambar yang bagus, ya sebetulnya kita bisa melakukannya asal bertahap kan, tidak langsung tiba-tiba gambar tuh jadi bagus. Bertahap dari tadi gitu ya, dari mulai gambar kepalanya dulu, lalu badannya bergerak lebih lentur ya. Ingat tahapannya ya, gambar muka, lalu badan yang luas, yang lentur, lalu kemudian kasih gerakan, baru tambahkan daging ya, tambahkan daging, protein dan sebagainya. Lalu apa, kasih pakaian dan kasih ekspresi wajah. Udah selesai gitu. Ketika gambarnya melihat seperti ini, udah jadi aja gitu. Oke. Jadi apa yang di sharing hari ini semoga bisa dipraktekkan ya. Pelan-pelan tapi bisa gitu, semua bisa ya. Ini udah 300 orang ya. Saya berharap teman-teman melakukan latihan, lalu kemudian upload dengan mention Grid School Village, atau ini bahasa gambar, atau ke saya sendiri, bukan atau dan ya. Oke, jadi saya rasa pertemuan kita untuk menggambar manusia sederhana kita cukupkan sampai di sini. Nah, tadi saya coba nyambung ke sini ya, bahwa ada bahasa tubuh, perbedaan dengan leher bisa berbeda arti ya. Kemudian dikasih keterangan lagi dia duduk di mana. Nah, itulah sebetulnya tahapan selanjutnya ketika gambar mulai memberikan informasi lebih, memberikan cerita. Nah, itu yang sebetulnya bahasa gambar. Jadi kalau yang 2 hari ini kita baru gambar dasar lah ya, untuk maju ke bahasa gambar. Jadi di pertemuan berikutnya Sabtu depan kita akan masuk ke gambar informatif ya. Jadi sebetulnya hari ini, kemarin dan sekarang udah informatif juga ya. Gimana gambar wajah informatif, gambar manusia informatif, gambar benda informatif. Tapi kita akan lanjutkan di pertemuan depan gambar yang lebih informatif lagi, gambar yang bisa punya cerita ya. Jadi
Sampai ketemu Sabtu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Kita semoga sehat lalu. Gimana sih, saya tadi udah mikirin sebuah quote bagus kok jadi lupa. Semoga sehat selalu dan wabah cepat berlalu. Yes, terima kasih sudah mengikuti. Ya, udahan karena saya pegel berdiri. Ya, sampai ketemu lalu latihan sebanyak-banyaknya.